hari ini kita akan memulai pelajaran kita ya. Ibu akan menyiapkan dulu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya anak. Pada ketua kelas, silakan untuk mempersiapkan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, setelah kita berdoa, ibu akan mengabsen siswa-siswa ibu yang hadir pada hari ini. Adakah yang tidak masuk pada hari ini? Ada. Siapa? Rani. Oh, Rani. Kenapa dia? Oh, sakit ya. Baik, ibu akan mengabsen ya. Ade Randa Padli hadir. Ando Bima hadir. Sheila ya. Dinda, Melani, Rani. Oh iya, tadi tidak hadir ya, sakit ya. Baiklah, nampaknya anak ibu cuma satu orang saja yang tidak hadir pada hari ini. Baik, tidak apa-apa. Kita langsung saja belajar ya anak-anak. Pada hari ini kita akan membahas tentang bentuk interaksi sosial disosiatif. Nah, pada minggu selanjutnya kita sudah belajar materi tentang bentuk interaksi asosiatif. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi bentuk interaksi disosiatif. Baik. Interaksi sosial disosiatif. Nah, di sini aku akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja tujuan pembelajaran dari materi ini ya. Yang pertama di sini siswa dapat menjelaskan interaksi sosial disosiatif. Nah, yang kedua, siswa mampu menunjukkan contoh-contoh interaksi sosial disosiatif. Baik, tujuan pembelajaran tadi sudah Ibu beritahukan kepada anak-anak semua. Kita langsung saja sekarang membahas bentuk interaksi sosial disosiatif. Nah, yang pertama di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian interaksi disosiatif. Pengertiannya. Di sini adakah anak-anak yang bisa menjelaskan atau memberikan arti sedikit apa itu disosiatif? Ya, Rani? Iya, perpecahan. Jadi kata kunci dari disosiatif, kata kunci disosiatif itu perpecahan. Ya. Atau di sini Ibu akan menjelaskan pengertian
bagian interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Nah, interaksi sosial disosiatif itu dapat diartikan sebagai suatu perjuangan melawan seseorang atau sekelompok orang. Nah, jadi interaksi sosial disosiatif itu adalah sebuah bentuk interaksi sosial yang mengarahkan kepada bentuk pertentangan, perpecahan ataupun pertikaian. Nah, adapun bentuk-bentuk dari interaksi sosial disosiatif. Yang kedua ya, ini pertanyaan. Bentuk interaksi sosial disosiatif. Nah, yang pertama ada yang namanya persaingan. Atau yang disebut dengan kompetisi. Apa itu persaingan ataupun kompetisi? Ya, jadi persaingan atau kompetisi itu yaitu perjuangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sosial tertentu agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif. Nah, di sini yang persaingan atau kompetisi ini tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik, ya. Jadi persaingan tadi adalah perjuangan yang dilakukan individu atau kelompok agar memperoleh kemenangan tanpa, ini digarisbawahi ya, tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik. Jadi ingat ya, persaingan bentuk interaksi sosial disosiatif yang pertama itu persaingan atau yang disebut dengan kompetisi. Nah, di sini perjuangan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok agar memperoleh suatu kemenangan. Nah, tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik, ya. Baik, di sini ada tipe persaingan. Tipe persaingan. Apa saja tipe persaingan? Nah, di sini ada tipe persaingan pribadi atau tipe persaingan kelompok. Nah, apa itu tipe persaingan pribadi? Yaitu tipe persaingan yang dilakukan secara langsung dan secara individu. Jadi pribadi secara langsung. Nah, yang kedua, apa itu tipe persaingan kelompok? Ya, jadi tipe persaingan kelompok ini tipe persaingan yang terjadi antar kelompok jenis homogen. Nah, di sini Ibu berikan
memberikan contoh, yaitu misalnya seorang pedagang yang menjual batik dan ada lagi seseorang pedagang yang menjual batik. Jadi mereka sama-sama menjual batik dan secara langsung mereka itu mengalami yang namanya persaingan. Persaingan yang homogen. Sama ya. Baik. Nah, setelah Ibu menjelaskan tipe persaingan, di sini ada lagi yang namanya fungsi persaingan. Fungsi persaingan. Nah, yang pertama di sini ada menuntut pengaturan tingkah laku. Menuntut pengaturan tingkah laku. Nah, yang kedua, mendorong individu atau grup untuk maju. Nah, yang di sini seperti yang kita lihat dalam suatu, misalnya nih, ada suatu tim sepak bola di desa. Nah, dengan adanya persaingan ini tadi, tentu yang namanya sebuah tim itu pasti mereka ingin mendapat juara atau kemenangan ya, anak-anak. Nah, jadi di sini mereka mendapatkan sebuah dorongan oleh individu ataupun di dalam grup tadi. Oke? Baik, yang selanjutnya proses sosial dan membentuk interaksi. Sosial dan membentuk interaksi. Nah, dengan adanya tadi persaingan, tentu akan terbentuknya proses sosial dan juga membentuk interaksi. Apa itu interaksi? Interaksi adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Ya, baik. Setelah Ibu menjelaskan bentuk interaksi sosial disosiatif yang pertama yaitu persaingan, adakah anak-anak yang ingin bertanya? Tidak? Kita lanjut saja ya ke tipe yang kedua. Ya, baik. Tipe yang kedua ini ada namanya kontravensi. Kontravensi. Nah, apa itu kontravensi? Iya, jadi kontravensi itu adalah sebuah proses persaingan yang ditandai oleh gejala ketidakpastian mengenai pribadi seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan terhadap kepribadian seseorang. Nah, jadi ini nih sebuah proses persaingan. Nah, jadi yang poin kedua yaitu kontravensi ya. Nah, kontravensi itu pada hakikatnya merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Nah, kontravensi ini terjadi ditandai dengan adanya gejala-gejala ketidakpastian mengenai diri seseorang atau suatu rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan-keraguan terhadap kepribadian seseorang. Nah, jadi tadi kontravensi itu ditandai dengan gejala-gejala perasaan
suka terhadap seseorang namun disembunyikan. Ya. Baik. Nah, dengan perasaan yang seperti itu tadi akan berkembang menjadi sebuah kemungkinan, kegunaan ataupun keharusan atau penilaian terhadap suatu usul, buah pikiran, kepercayaan atau rencana-rencana yang dikemukakan orang perorangan atau kelompok manusia lain. Nah, jadi kontravensi ini adalah bentuk interaksi sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Nah, di sini ada 5 subproses dari kontravensi. Baik. Subproses kontravensi. Yang pertama, proses yang umum. Proses yang umum. Nah, proses yang umum ini yaitu sebuah kontravensi yang meliputi perbuatan seperti penolakan dan lain sebagainya. Proses penolakan. Yang kedua, kontravensi sederhana. Apa itu kontravensi sederhana? Ya, jadi bentuk kontravensi sederhana seperti contohnya itu memaki-maki orang lain. Memaki-maki orang lain. Yang ketiga, kontravensi yang intensif. Intensif. Nah, apa ini kontravensi intensif? Ya, jadi bentuk kontravensi yang intensif itu seperti penghasutan. Sudah mulai meningkat ya. Penghasutan. Nah, dari yang pertama tadi penolakan, yang kedua mulai memaki-maki orang, dan yang ketiga mulai yang namanya penghasutan. Yang selanjutnya yang keempat yaitu kontravensi yang bersifat rahasia. Kontravensi rahasia. Apa itu kontravensi rahasia? Iya, jadi kontravensi rahasia ini kita berikan contoh yaitu seseorang yang sudah melakukan perbuatan berkhianat. Berkhianat. Secara diam-diam ya. Berkhianat. Yang terakhir yaitu kontravensi yang bersifat taktis. Apa itu kontravensi bersifat taktis? Yaitu seperti mengganggu orang lain ataupun menghasut orang lain. Intimidasi
ataupun memprovokasi. Nah, kalau anak-anak ibu sudah mendengar berita yang terjadi beberapa waktu yang lalu, itu ada yang namanya demo-demo ya. Nah, saat demo itu ada orang yang memprovokasi untuk merusak-rusak yang namanya fasilitas. Contohnya di Jakarta itu merusak fasilitas terminal ya. Setelah ibu menjelaskan bentuk interaksi sosial disosiatif yang kedua yaitu kontravensi, kita akan lanjut ke bentuk interaksi sosial yang terakhir yaitu pertikaian. Pertikaian. Apa itu pertikaian? Nah, pertikaian ataupun pertentangan merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Nah, jadi ini sudah masuk ke dalam ancaman atau kekerasan. Sebab terjadinya pertikaian. Yang pertama, adanya perbedaan pendirian dan perasaan. Perbedaan pendirian. Tentu seseorang atau individu itu kita memiliki yang namanya pendirian, ya, ataupun perbedaan perasaan. Yang satu, ini menurut aku yang ini, yang B beda lagi. Oh, ini salah. Yang betul yang ini. Tentu yang namanya ini ada perbedaan pendirian masing-masing individu tadi. Yang kedua, adanya perubahan sosial yang cepat. Sosial yang cepat. Nah, sekarang kan zaman ini sudah canggih, serba teknologi apapun itu, kalau bisa semuanya tinggal gini, nyentuh-nyentuhin layar HP doang ya kan. Nah, contohnya ini dulu ojek, pangkalan ojek masih ada, namun sekarang orang hanya dengan menggunakan handphone ataupun smartphone nih, tinggal klik aja Grab ataupun yang satu lagi itu namanya apa ya, ojek online yang satu lagi itu, tinggal klik aja pesan kita mau kemana, dan langsung kita dijemput lalu diantar sampai tujuan. Nah, dengan adanya tadi perubahan sosial yang cepat tadi, tentunya para ojek-ojek, pangkalan ojek tadi, mereka tidak terima dengan adanya ojek online tadi, karena tentu orang akan memilih yang praktis ya. Dengan pemilihan yang praktis tadi, yang pangkalan ojek tadi menentang nih, mendemo, karena mereka tidak mendapatkan penghasilan. Nah, yang ketiga, adanya perbedaan kebudayaan. Tadi adanya perbedaan kebudayaan. Nah, yang terakhir adanya bentrokan kepentingan baik perorangan atau kelompok. Terjadi pribadi atau kelompok. Nah, dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, bentuk interaksi sosial disosiatif itu ada terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama tadi ada persaingan atau kompetisi. Nah, di situ ada tipe persaingan, ada fungsi persaingan. Sudah Ibu jelaskan semua tadi. Yang kemudian yang kedua ada kontravensi. Nah, kontravensi ini ada 5 subproses ya, sudah Ibu jelaskan juga. Dan yang terakhir tadi ada pertikaian. Nah, di pertikaian ini ada sebab-sebab terjadinya pertikaian. Nah, Ibu rasa dengan apa yang Ibu jelaskan tadi, Ibu harap anak-anak Ibu semua mengerti apa yang Ibu jelaskan tadi. Ya, mohon dibaca-baca kembali materi kita hari ini.
diulang kembali agar tidak lupa ya. Baik, Ibu minta anak-anak Ibu memberikan sebuah kesimpulan dari materi kita hari ini ya. Baik, siapa yang berani memberikan kesimpulan? Nanti akan Ibu berikan nilai plus ya. Ya Rani? Bukan Rani ya, karena Rani tadi sakit. Ibu salah orang. Baik, Dinda ingin memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Ya, untuk minggu selanjutnya Ibu memberikan tugas Ganda dan beberapa esai, mohon dikerjakan ya. Dan gaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.